Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tugas PowerPoint yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kelompok kami yang beranggotakan sebagai berikut. Maria Novita Puji Rahayu, NIM 2021009021. Mita Andriani, NIM 2021009003. Novika Dwi Kumalasari, NIM 2021009014. Asri Mur Pratiwi, NIM 2021009020. Muhammad Zidan Al-Bukhari, NIM 2021009037. Imade Darsana 2021009025. Ida Bagus Novendra, NIM 2021009026. Clara Nadia Kirana, NIM 2021009031. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mita Andriani dan Asri Mur Pratiwi. Materi definisi EYD dan PUEBI. Waktu dan tempat kami persilakan. Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisah, penggabungan dalam suatu bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan dinyatakan sebagai kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dibentuk tulisan atau huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan dibagi menjadi dua, yakni ejaan fonetis dan fonemis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan huruf lambang dalam lambang fonetis. Walaupun sistem ejaan bahasa Indonesia sekarang didasarkan atas sistem fonetis, yaitu satu tanda untuk satu bunyi, namun masih terdapat kekurangan. Ada fonem yang masih dilambangkan dengan dua tanda, misalnya NG, NY, KH, dan SY. Sebaliknya, ada pula dua fonem yang dilambangkan dengan satu tanda saja, yaitu E. Sistem ejaan yang dipakai di Indonesia. Yang pertama, ejaan CHA Van Option. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1901 sampai 1974. Ejaan ini merupakan warisan dari ejaan bahasa Melayu yang menjadi dasar dan asal bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1947 sampai 1972. Yang ketiga, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini mulai berlaku tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini sering disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lahirlah PEUBI, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Kemudian ada salinan PEUBI terbaru tahun 2021. EYD adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Adapun motif lahirnya EYD adalah A. Menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan bahasa Indonesia. B. Membina ketertiban dalam penulisan huruf dan tanda baca. C. Memulai usaha pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. D. Mendorong pengembangan bahasa Indonesia. Contoh perbedaan antara EYD dan PUEBI. Setidaknya, terdapat 5 hal yang menjadi perbedaan antara PUEBI dengan EYD. Kelima perbedaan tersebut tersebar ke dalam 2 subbab ejaan, yaitu pemakaian huruf dan pemakaian tanda baca. 1.
Perbedaan pada diakritik pelafalan vokal E. Pada PUEBI telah diatur diakritik vokal E mempunyai 3 contoh pelafalan yang berbeda. Namun pada ejaan sebelumnya, yaitu di EYD, hanya dicontohkan 2 pelafalan E. Diakritik pertama yang disajikan pada EYD adalah E, taling tertutup, pada kata enak, petak, dan sore. Diakritik kedua, pelafalan vokal E, pepet, pada kata emas, kena, dan tipe. Diakritik pelafalan vokal E yang tidak disampaikan di EYD adalah diakritik ketiga, yaitu pelafalan vokal E, taling terbuka, pada kata militer, ember, dan pendek. 2. Perbedaan antara PUEBI dengan EYD terdapat tambahan diftong EI. Jika sebelumnya di EYD telah disampaikan terdapat 3 diftong, PUEBI telah menyempurnakan informasi terkait diftong di bahasa Indonesia sebanyak 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Tambahan diftong EI ini muncul karena adanya kata yang telah diserap seperti kata survei, eigendom, dan geyser. 3. Perbedaan adanya peraturan penulisan huruf kapital. Pada aturan sebelumnya, penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Selanjutnya, pada aturan terbaru di PUEBI ditambahkan satu ketentuan, yaitu selain nama-nama tersebut, kapital juga digunakan untuk huruf awal julukan. Contoh julukan yang dimaksud seperti Jenderal Kancil, Dewa Pedang, dan sebagainya. 4. Perbedaan dalam aturan penulisan huruf tebal. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selain itu, huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. 5. Perbedaan dalam penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan hal yang wajib diperhatikan terutama dalam bahasa tulis. Pada EYD yang diresmikan pada tahun 1972, tanda baca titik koma tidak dijabarkan selengkap di PUEBI. Pada aturan sebelumnya, titik koma hanya digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sedangkan dalam PUEBI, aturan tersebut adalah titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa dan digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mita Andriani dan Asrimur Pratiwi. Selanjutnya geser ke materi kedua, yaitu pemakaian huruf yang akan dijelaskan oleh Novika Dwi Kumalasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pemakaian huruf A, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf dari A sampai Z. B. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, O, E, dan O. Memiliki diakritik, artinya penulisan dengan pelafalannya berbeda, contohnya teras. C. Huruf konsonan merupakan huruf selain dari huruf vokal yang berfungsi sebagai penggabungan huruf vokal. Terdapat huruf H dan X digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I. E. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. OI contohnya kata harimau. F. Huruf kapital merupakan huruf yang dipakai pada awal kalimat. Selain itu, juga digunakan sebagai unsur nama orang atau julukan. Awal kalimat petikan langsung digunakan pada unsur nama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, kitab suci, dan Tuhan.
Kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Geografi, nama singkatan suatu lembaga pemerintahan, kata ulang yang sempurna seperti judul buku, singkatan gelar dan hubungan kekerabatan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang diikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf dan kelompok kata huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, contohnya Oriae Sativa. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kata et dalam ungkapan era et labora berarti dan. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Terima kasih atas penjelasannya. Lanjut ke materi ketiga, yaitu pemakaian kata yang akan dijelaskan oleh Maria Novita Puji Rahayu dan Imade Darsana. Waktu dan tempat kami persilakan. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya A.H. Nasution. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, bukan nama diri, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, artinya perseroan terbatas. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, yang artinya Badan Urusan Logistik. I. Angka dan bilangan. Angka dibagi dua, yaitu angka Arab atau angka Romawi. Lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab terdiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Romawi terdiri dari huruf 1, I, V, X, L, C, D, M, yang artinya L berarti 50, C berarti 100, D berarti 500, M berarti 1000, V berarti 5000, M berarti 1 juta, dan satu huruf I berarti 1. Dalam penulisan bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti kata dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Catatan. Bilangan awal ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimat diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta.
Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang, misalnya 0,5 cm. C. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. K. Kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, pohon itu sangat rindang. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya menggunakan imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya squisme. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya paripurna, catatana. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awalan kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan huruf tanda hubung titik, misalnya non titik Indonesia. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awalan kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan hidup kita. Yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung titik di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak. Yang D, gabungan kata. Gabungan kata meliputi unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. E, pemenggalan kata. Merupakan suatu kata yang dipenggal per kata. Dalam suatu kata, contohnya berjalan. Maka jika dipenggal, kata-katanya menjadi berjalan. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan berfungsi sebagai pemberi keterangan waktu dalam suatu kalimat. Misalnya, di mana dia sekarang. Yang G, partikel. Partikel dipahami tiga hal yang berbeda. Pertama, partikel lah, kah, dan tah. Bentuk terikat yang digunakan untuk menekan makna kata yang di depannya. Contoh partikel lah, kah, tah, siapakah gerangan dia, pun ditulis terpisah dari kata mendahului. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Partikel per yang berarti demi tiap dari kata mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat atau per satu. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Mariano Vita Pujirahayu dan Imade Darsana. Lanjut ke materi pemakaian tanda baca yang akan dijelaskan oleh Clara Nadia Kirana dan Ida Bagus Novendra.
Waktu dan tempat kami persilakan. Penulisan tanda baca. A. Tanda titik. Dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Tidak dipakai jika merupakan yang terakhir dalam suatu deretan. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. B. Tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. C. Tanda titik koma. Dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. D. Tanda hubung. Dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. E. Tanda pisah. Dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan dalam pengertian. Tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. F. Tanda elipsis. Dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik, 3 buah untuk menandai penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. G. Tanda tanya. Dipakai pada akhir kalimat. Dipakai dalam tanda kurung yang menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dibuktikan sebenarnya. H. Tanda seru. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. I. Tanda kurung. Mengapit keterangan atau penjelasan. Mengapit angka atau huruf yang memerinci suatu urutan keterangan. J. Tanda kurung siku. Mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. K. Tanda petik. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahkan tertulis lain. K. Tanda petik. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Karno dalam pidatonya. L. Tanda petik tunggal. Mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tergugat, yang digugat. M. Tanda garis miring. Dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. N. Tanda penyingkat. Menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, dia, kan, ku surati, dalam kurung, kan sama dengan akan. Baik, selanjutnya materi penulisan unsur serapan yang akan dilanjutkan oleh Ida Bagus Novendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Kata serapan. Kata dalam bahasa Arab yang sudah mengalami serapan berikut contohnya. Trikat atau tarekat. Hukum atau hukum. Sabar atau sabar. Dan istilah
atau rehat. Banyak sekali warga negara Cina yang tinggal di Indonesia sehingga seringkali berinteraksi. Hal ini yang akhirnya memunculkan beberapa kata serapan sebagai berikut: angpau atau angpau, bakpao atau bakpao, cawan atau cawan, gincu atau gincu. Dahulu Belanda pernah menjajah Indonesia sehingga banyak bahasa Belanda yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyak sekali kata dari bahasa Belanda yang terkena unsur serapan, contohnya sebagai berikut: absen atau absent, agen atau agent, amatir atau amateur, dan ambulans atau ambulanse. Terima kasih atas penjelasannya dari semua anggota tim sukses kelompok 1. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.